Oke, selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Kali ini kita mau gali lebih dalam bagian V dari materi sumber Anda. Topiknya seru nih, topologi tim atau tim topologi. Ini bukan soal denah kantor ya, tapi lebih ke gimana sih nyusun tim biar mereka benar-benar berdaya. Kita ambil pelajarannya dari buku Empowered. Ada ide menarik di sini, bahwa perusahaan teknologi yang top itu bukan cuma jago rekrut orang hebat, tapi mereka jago menciptakan tim hebat dari orang-orang yang kompeten. Dan kuncinya, katanya, ya di struktur tim itu, topologinya. Wah, penasaran nih gimana detailnya? Iya, persis. Dan ini penting banget ya. Topologi tim itu bukan sekedar bagan organisasi yang dipajang. Ini tuh keputusan strategis banget. Gimana tim dibentuk, batas tanggung jawabnya di mana, terus cara mereka interaksi satu sama lain. Semua itu ngaruh banget ke kemampuan tim buat inovasi dan juga rasa kepemilikan mereka sama kerjaannya. Jadi jauh lebih dalam lah. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu deh. Di bab 41 dibilang tujuan utama topologi ini kan buat mengoptimalkan pemberdayaan. Tapi pemberdayaan ini kadang suka abstrak gitu ya rasanya. Gimana sumber ini bikin konsep ini jadi lebih membumi? Nah, sumber ini mecahnya jadi 3 pilar penting. Dan ini harus seimbang. Kalau nggak seimbang, ya pemberdayaannya bisa jadi cuma di atas kertas. Pertama itu kepemilikan atau ownership. Jadi tim itu nggak cuma ngerjain tugas doang, tapi mereka ngerasa punya tanggung jawab penuh atas area masalah mereka. Ini nyakup semua, mulai dari fungsi produknya, kualitasnya, bahkan sampai technical debt atau utang teknis. Oke. Jadi punya areanya gitu ya, bukan cuma tesnya. Betul. Terus yang kedua, otonomi atau autonomy. Tim itu harus bisa gerak sendiri, bikin solusi, tanpa harus, terlalu banyak bergantung sama tim lain. Ketergantungan yang kebanyakan itu, bisa jadi bottleneck, menghambat kecepatan sama rasa berdaya tim. Iya ya, kebayang sih kalau harus nunggu-nunggu terus. Nah, itu dia. Dan yang ketiga, penyelarasan atau alignment. Tim ini perlu selaras sama tujuan yang jelas. Bisa jadi sama arsitektur teknis, atau unit bisnis, atau mungkin tipe pelanggan tertentu, segmen pasar. Intinya, biar kerjaan mereka itu relevan dan dampaknya jelas ke bisnis. Oke, jadi 3 ya. Kepemilikan, otonomi, penyelarasan. Kudu seimbang. Sip! 3 itu kuncinya. Lanjut ke bab 42 nih. Sumber ini bedain 2 tipe dasar tim produk. Ada tim platform sama tim pengalaman. Tim platform ini kedengarannya kayak tim infrastruktur gitu ya, yang nyiapin layanan inti. Bisa dibilang gitu. Tim platform ini memang kayak fondasi. Mereka ngurusin layanan inti yang dipakai sama banyak tim lain. Contohnya ya, sistem billing, pengelolaan data, infrastruktur dasar. Tujuan utamanya itu buat ngurangin beban kognitif tim lain, biar tim lain bisa fokus ke kerjaan mereka, sekaligus menciptakan leverage gitu. Di perusahaan gede, nggak heran kalau separuh tim produknya itu ya tim platform ini. Wow, separuh sendiri ya? Oke, terus tim pengalaman ini gimana? Bedanya apa dong sama tim lain? Bukannya semua tim ujung-ujungnya ngaruh ke pengalaman pengguna? Nah, ini pertanyaan bagus. Bedanya di fokus utamanya. Tim pengalaman ini spesifik fokus ke gimana pengguna merasakan dan berinteraksi langsung sama produk. Penggunanya bisa pelanggan luar, bisa juga pengguna internal yang kerjanya mendukung pelanggan. Kayak misalnya tim Customer Service Agent Tools. Hasil kerja tim pengalaman ini langsung kelihatan di persepsi pengguna, di kepuasan mereka. Jadi fokusnya lebih ke journey dan touch point pengguna itu. Oh, oke. Jadi lebih ke interaksi langsungnya ya? Paham. Terus gimana cara nyelarasin tim pengalaman ini biar efektif? Bab 44 kan kasih contoh macam-macam nih. Kayaknya nggak ada satu resep paten ya? Nggak ada, betul banget. Sangat tergantung sama konteks bisnis dan produk masing-masing. Penyelarasannya bisa macam-macam banget. Ada yang berdasarkan tahap customer journey, ada juga yang berdasarkan tipe pengguna. Misal tim buat UKM beda sama tim buat enterprise. Atau bisa juga berdasarkan KPI bisnis tertentu. Kayak ada tim pertumbuhan pengguna baru, gitu. Kalau di e-commerce atau media, mungkin dibagi per kategori produk. Kalau marketplace, bisa jadi ada tim buat sisi pembeli, ada tim buat sisi penjual. Oke. Atau bahkan buat pengguna internal. Kayak tadi, tim khusus buat alat bantu agen CS. Intinya sih, pilih cara penyelarasan yang paling bikin tim itu berdaya buat melayani pelanggan spesifik mereka dan capai tujuan bisnis yang relevan buat mereka.
Menarik nih. Tapi di bab 44 itu ada peringatan lumayan keras soal mengirimkan bagan organisasi Anda atau shipping your org chart. Ini kayaknya jebakan yang sering terjadi ya. Maksudnya gimana tuh? Haha, iya. Itu referensi ke hukum Conway. Conway's Law yang udah terkenal banget. Intinya gini, sistem yang kita rancang itu cenderung akan mencerminkan struktur komunikasi di organisasi kita. Bahayanya, kalau kita mecah tim cuma berdasarkan keahlian teknis doang, misalnya ada tim front-end sendiri, tim back-end sendiri, tim database sendiri. Nah, produk akhirnya itu bisa jadi kerasa kepotong-potong buat pengguna. Nggak nyambung gitu pengalamannya. Wah, iya juga ya. Seolah-olah pengguna jadi harus ngerti struktur internal perusahaan kita. Kan nggak gitu harusnya. Makanya, topologi tim itu harusnya didorong sama kebutuhan produk dan pelanggan. Bukan sekedar ngikutin alur laporan ke manajer A atau manajer B. Itu poin penting banget sih. Gampang banget kejebak ngatur tim berdasarkan siapa lapor ke siapa, bukan berdasarkan kebutuhan produk. Ngomongin struktur sering ada pertanyaan praktis nih. Timnya harus ngantor bareng nggak sih? Bab 45 bahas soal lokasi atau proximity ini. Gimana pandangannya? Idealnya sih, ya, terutama buat kerjaan yang sifatnya discovery atau penemuan, yang butuh kolaborasi intens, tatap muka cepat. Tim yang co-located yang satu lokasi itu memang punya keuntungan besar. Komunikasi lebih cair, bangun trust lebih cepat. Hmm, Tapi, bukan berarti tim yang kerjanya mencar-mencar atau remote itu nggak bisa efektif. Bisa banget. Cuma ya butuh usaha ekstra yang disadari. Komunikasi harus lebih sengaja diatur, bangun hubungan juga perlu effort lebih. Prinsipnya gini, optimalkan kedekatan itu buat kebutuhan tim produknya sendiri, bukan buat nyenengin manajer atau stakeholder lain yang mungkin pengen timnya dekat sama mereka. oke, jadi fleksibel tapi prioritasnya kebutuhan kolaborasi tim itu ya. Masuk akal. Nah, terakhir nih, topologi tim ini kan nggak statis ya, nggak dipahat di batu. Kapan sih kita perlu nengok lagi, evaluasi lagi strukturnya? Bab 46 nyebutin beberapa pemicu. Betul, ini dinamis. Perlu ditinjau ulang secara berkala, atau kalau ada pemicu signifikan. Misalnya, pas kebutuhan resource tim tiba-tiba melonjak, butuh 2 kali lipat tim gitu. Atau pas ada unit bisnis baru muncul, perubahan arsitektur teknis yang gede, atau ada akuisisi perusahaan lain, Akuisisi ya, oke. atau bahkan pergeseran strategi produk yang besar. Itu semua momen yang pas buat mikirin ulang, struktur tim kita ini masih pas nggak ya? Tujuannya selalu balik lagi ke 3 hal tadi. Masih optimal nggak buat kepemilikan, otonomi, dan penyelarasan? Oke, jadi jelas banget ya kesimpulannya. Cara kita nyusun tim agile topologi ini bukan cuma kerjaan admin HR, ini keputusan strategis yang fundamental banget. Dampaknya langsung ke pemberdayaan tim, kecepatan mereka, bahkan kemampuan buat inovasi. Benar sekali. Prinsip kepemilikan, otonomi, sama penyelarasan itu harusnya jadi kayak kompas kita lah waktu mendesain struktur tim. Nah, mungkin sebagai penutup, buat Anda yang dengerin nih, coba deh renungkan sejenak. Struktur tim di tempat Anda kerja sekarang itu udah benar-benar dirancang buat memberdayakan belum? Atau jangan-jangan, tanpa sadar malah bikin hambatan baru karena cuma ngikutin struktur warisan lama atau kebiasaan aja? Kira-kira perubahan penyelarasan tim macam apa ya yang mungkin bisa ngebuka potensi baru di tim Anda? Coba dipikirin deh.